Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami siang hari ini Tuhan. Seperti seorang anak yang memandang wajah ayahnya dan berkata, Lord, I miss you. Seperti seorang anak yang merindukan ayahnya. Siang hari ini Tuhan, kami mengangkat wajah kami. Berbicaralah ya Bapa, berbicaralah. Berbicaralah kepada kami seperti seorang Bapa yang berbicara buat anaknya. Peluk kami Tuhan. Jamah kami. Buat kami sekali lagi merasakan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Buat kami sekali lagi merasakan kasih-Mu yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang sangat baik Tuhan. Kami buka hati kami, kami buka kehidupan kami. Gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan pada siang hari ini. Singkapkan semuanya Tuhan. Engkau buat kami bersuka cita pada siang hari ini. Engkau buat kami bergembira karena kami menemukan jawaban yang baru, sesuatu yang baru, sesuatu yang segar yang datangnya dari Bapa buat kami pribadi lepas pribadi pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ajaib, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan dia bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari siapa yang percaya, yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama dengan iman, dengan keras katakan, oh kurang semangat katakan, haleluya. Sebelum duduk boleh tengok kanan kiri, minimal 5 orang katakan Yesusku ajaib. 5 orang minimal katakan Yesusku ajaib, Yesusku ajaib, Yesusku ajaib. Jangan dia mendekat pada mereka, katakan Yesusku ajaib, haleluya. Yesusku ajaib, haleluya, haleluya. Wow. Oke, silakan duduk semuanya. Wow, luar biasa ya, luar biasa. Hari ini saya senang sekali bisa ketemu sama anak-anakku dari tempat ini. Ini pertama kalinya saya datang ke ibadah teens di tempat ini, betul? Wow, luar biasa sekali. Saya ini ingin mengapresiasi pemain musik, worship leadernya. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk mereka? Wah, keren, bagus. Kalau beberapa part of beat, oke lah ya. Kalau beberapa part lepas-lepas dikit, oke lah. Kan kita ini lagi melayani Tuhan dengan hati kita, betul? Tapi saya senang sekali ketika pemain keyboard, main keyboardnya tuh rutin ya, menunggu WK-nya ngasih kode, dia tenang cool, dan dia mau kemana ini, keren? Betul? Nice. Atau beberapa kali pemain gitarnya berikan tempo pada pemain drumnya, nice. Saya senang sekali kalau kita tuh bisa bergereja itu menyenangkan bersama-sama dengan, saya katakan bergereja itu menyenangkan. 1, 2, 3. Bergereja itu menyenangkan. Karena harusnya kita itu di dalam komunitas gereja itu kita ngerasain bahwa kita diterima, kita dipulihkan, kita diangkat, kita berkembang, betul? Itu yang harusnya bergereja. Seberapa banyak anak muda tidak enjoy di gereja karena mereka merasa bahwa gereja itu bukan lagi tempat yang menyenangkan. Mereka merasa yang menyenangkan itu duduk nongkrong di kafe, duduk nongkrong di warung-warung giras. Itu lebih menyenangkan daripada Anda duduk di gereja ngerasain indahnya hidup dalam komunitas yang benar. Oleh karena itu saya mengkritisi gereja. Saya ini tipikal orang yang kalau bergereja itu saya ingin kami juga bergereja. Saya juga tertanam dalam gereja lokal. Saya juga membangun komunitas anak-anak muda lagi. Kemarin kita baru saja pulang retret bersama dengan 3 komunitas gereja. Kita nggak lagi pandang denominasi, ada 80-90 anak muda saya kumpulkan. Kalau permintaan dari saya so simple. Anda datang ke tempat retret ini, please
fokus pada Tuhan, handphone taruh di satu tempat, semua di-shield. Mereka akan fokus dengan saya, mereka fokus dengan komunitas, mereka akan fokus menyembah Tuhan. Have fun, bermain game, tapi ada firman Tuhan di dalamnya. Dan saya melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka. Anak-anak muda sekarang itu tipikal melankolis. Betul? Cerita kita nggak lagi sama. Cara berdoanya pun nggak lagi sama. Bahkan arah apa? Kiblatnya nggak lagi sama. Saya diam. Ketika off kan kita lihat baru aja minggu kemarin, 1 bulan yang lalu ada long holiday season. Kita lihat pada waktu off gitu mereka diem nongkrong, yang lagu yang dinyanyikan oleh mereka lagu itu apa namanya? Kok bisa ya? Di sisi yang lain ada nyanyi lagu garam dan kalau cocok boleh datang ke lagu apa itu? Lu kok bisa tahu ya? Kok bisa tahu ya? Bukankah harusnya ketika saya bicara mengenai lagu rohani, anak-anak muda punya reaksi yang sama dong? Ada satu lagu rohani yang membuat Indonesia jadi bersatu. Contohnya apa? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak apa? Mau yang Nasrani maupun non. Jadi itu sebagai gerakan, betul? Mau dari anak-anak sampai orang tua ngelakuin hal. Kita tuh harusnya bergereja tuh kan kayak gitu. Jadi ketika Nita, I don't know, maybe 3 months ago, maybe 3 bulan yang lalu Nita aktif kontak saya, Nita, dan dia membantu saya di LCD, betul ya? Sorry. Maaf ya Nita. Makanya saya kaget kok tiba-tiba Nita jadi cowok ya. Saya tidak menggunakan kacamata saya, jadi saya tidak bisa melihat dengan jelas. Maaf ya Nita. Tapi di masa correct, betul ya? Kira-kira 3 bulan yang lalu Nita ada kata saya, kok bisa nggak? Saya langsung berkata, kalau bisa kenapa enggak? Bahkan mungkin dengan waktu yang sangat singkat pun kalau saya bisa pasti bisa. Jangankan ke gereja, Anda undang saya datang ke rumah Anda cuma 2-3 orang hanya berdoa pun saya akan datang selama saya bisa. Karena melayani itu kayak gitu, bro. Nggak penting panggung itu nggak penting gitu. Buat saya pribadi yang penting itu ketika Anda ketemu sama saya dan Anda menemukan Tuhan. Ketika Anita bicara mengenai itu, temanya adalah spirit filled, self filled. Wow, God, ini good news buat saya. Kenapa? Karena ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan ada mengalami apa ya bicaranya? Ada satu kesembuhan ilahi dalam kehidupan kita. Kita disembuhkan, kita disegarkan, kita dimenangkan. Dan kalau kita itu mau bicara dipulihkan untuk memulihkan, maka bagaimana mungkin kita bisa memulihkan orang lain kalau Tuhan tidak pulihkan kita terlebih dahulu? Bagaimana kita bisa nyembuhin orang lain kalau Tuhan tidak sembuhin kita terlebih dahulu? Bagaimana kita bisa menangin orang lain kalau mereka tidak, kalau kita tuh tidak dimenangin sama Tuhan? Jadi saya ingin kita sama-sama belajar ya. Apa tema khotbahnya spirit filled self filled? Roma 8 ayat yang ke-14. Seperti biasanya biarlah sekalian bernafas membaca ayat ini dengan keras. 1, 2, 3. Semua yang dipimpin Roh Allah adalah apa? Semua orang yang dipimpin oleh Roh itu akan menjadi anak Allah. Ini kata-katanya satu kalimat saja, tapi maknanya dalam banget gitu. Boleh tolong slide selanjutnya. Saya tuh pingin anak-anak muda kalau diskusi itu yang terstruktur. Oh ya mungkin karena saya basicnya adalah accountant ya. Karena saya basicnya adalah seorang yang bergerak di bidang akuntansi. Jadi saya ingin kita bisa bicaranya itu step by step. Gak usah terburu-buru. Firman Tuhan disampaikan dengan selangkah demi selangkah. Oke? Kita lihat di sini ya. Ada fokus discussion. Kalau saya ngajar di kampus pun juga sama. Saya pagi bekerja di dunia sekuler, kalau malam ada kesempatan saya akan mengajar. Ada kesempatan lagi saya akan fokus ke anak-anak muda. Capek kok, usahanya capek. Tapi saya melihat bagaimana anak muda itu datang dan dipulihkan itu keren. Semua kecapean itu nggak ada artinya, betul? Ketika melihat anak muda datang ke saya, kemudian dia berkata, "Kok aku ingin kuliah?" Ayo. Berawal dari seorang anak muda yang bisa sekolah saja udah puji syukur pada Tuhan.
tinggal di satu kontrak, tinggal di satu kos-kosan yang sangat sederhana, satu keluarga isi 4 orang, papa nggak bekerja, mama bekerja satu toko biasa, punya anak perempuan 2. Dari awalnya 1-2 tahun yang lalu kita memulai komunitas youth, mereka nggak ngerti, bisa lanjut kuliah, bisa lanjut sekolah pun sudah puji syukur kepada Tuhan. Kemudian beberapa minggu lalu dia datang, aku ingin kuliah pun, sekarang aku nggak ada dana. Belum, zaman sekarang dengan zaman 20 tahun lalu berbeda. Sekarang zamannya teknologi luar biasa, informasi ada di mana-mana. Selama ada keinginan pasti ada jalan, selama ada iman pasti ada pertolongan. Amin. Ini yang saya mau katakan. Apa fokus diskusi yang saya mau sampaikan? Yang pertama adalah mengapa kok kita tuh perlu dipimpin oleh Roh Allah. Yang kedua adalah hidup dipimpin Roh Kudus itu seperti apa? Kan spirit filled, dipenuhi oleh Roh Tuhan. Betul? Apa maksudnya itu? Yang ketiga, alasan Tuhan ingin kita tuh dipimpin diskusi dan menutup. Boleh kalau kita bicara yang pertama, apa kok kita tuh perlu dipimpin oleh Roh Allah? Yang selanjutnya kita lihat, mengapa kok kita tuh perlu dipimpin oleh Roh Allah? Oh, terlalu kecil mungkin ya, saya siapkan. Oke, kita akan lihat. Poin yang pertama adalah karena tiap kita tuh punya medan peperangannya masing-masing. Ada 5 medan peperangan yang saya ceritakan di sini. Ada 5 medan peperangan yang saya ceritakan di sini. Peperangan anak muda yang pertama itu adalah peperangan menghadapi keputusasaan dan kemikiran. Orang berkata, oh anak muda nggak punya masalah. Siapa bilang? Siapa bilang? Bapak Ibu yang saya hormati, orang tua, kakak rohani yang saya hormati, saya selalu bilang dengan mentor-mentor yang ada di gereja. Anak muda itu nggak semuanya bisa terbuka sama saya. Mungkin karena cewek harus sama cewek dong, saya pasti akan tegas di situ. Tapi setiap anak muda punya problematikanya masing-masing. Dan kita sebagai mentor tuh kita cuma bisa melihat dari jauh dan mulai berkata, please don't do that, please don't do that. Saya ketemu anak muda retreat, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasihi. Kalau saya retreat itu kan saya suka sekali kumpulin handphone dulu, handphone kumpulin supaya mereka bisa fokus. Kok Alkitabnya ada di handphone? No need. Nggak perlu, kenapa? Karena kita udah ada LCD projector, Anda bisa baca di LCD projector. Setiap kali retreat kita kumpulin semua. Setelah dikumpulin, nanti kalau waktu break season saya kembalikan handphonenya, betul? Dan saya memang tipikal mentor yang agak-agak kepo, persis kayak mama papamu tuh loh. Yang kalau kamu tidur terus bukain tasmu, gitu, bukain handphonemu, betul mama papa di sini. Oh, pengen tahu anaknya tuh kemana, ngapain, di mana, betul? Apakah kepo itu salah? No, kepo itu mereka harus tahu nanti kalau kamu jadi orang tua mungkin gak beda sama orang tua saat ini. Karena mereka selalu khawatir. Saya ada udah umur berapa sekarang nih, orang tua saya masih telepon saya cek-cek. Nih jangan mah, kamu udah makan belum? Sudah mah. Udah umur berapa? Mami saya masih tanya. Umur berapa? Orang tua itu sayangnya nggak pernah luntur dengan usia. Saya tanya balik, mami saya, mami sudah makan? Belum. Mami aja belum makan kok tanya, sudah makan apa? Belum. Tapi orang tua itu seperti itu. Ketika saya pulang kerja malam jam 8 saya telepon mami saya, Mi, repot. Apa? Bisa nggak ya mami masakin sum telur dadar? Oh ya. Padahal dia lagi gak enak badan mungkin. Betul? Ketika off retreat tadi, handphone saya kembalikan. Saya tuh penasaran, saya kepo ya. Saya tuh pengen tahu anak muda tuh begitu handphone dibalikin, mereka tuh kontak siapa, betul? Manusia itu secara naluri itu akan bersikap seperti itu. Sama seperti ketika Anda haus dan Anda ketemu minum gitu, Anda minum gitu. Apa respon dasar Anda setelah minum? Gluk. Ada yang ngajarin itu? Kan nggak ada, kan Anda lega saja, betul? Maka saya nunggu. Begitu handphone dibagikan, saya perhatikan di tempat retreat itu ada satu sinyo-sinyo tinggi, ganteng sih anaknya ini ganteng, tapi nggak terlalu tinggi. Ya kilo-kilo gitu ya, tinggi segini lah ya. Nggak tahu dia tapi ganteng. Terus dia telepon, tak perhatikan. Dia telepon, dia ngomong gini, Non, sudah makan? Nggak mungkin orang tua ini, nggak mungkin toh. Perhatikan, Non sudah makan. Bu sampai telat makan ya. Nanti kamu lah
telat makan, lak sakit ya apa? Berapa disayang prank? Ditutup handphonenya, ketawa-ketawa. Nggak lama telepon lagi yang lainnya. Panggilannya beda sekarang. Mei. Sekarang Mei. Ini jurusan apa ini? Ini anak Tuhan jurusan mana ini ya? Saya harus ngomong tegas di gereja manapun, betul? Mei, kamu harus minum obat nih. Kan katanya kamu kemarin untuk gak enak badan, untuk sampai telat minum obat dulu ya. Nanti kamu tambah sakit. Bla 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 saya. Hari ini ya. Begitu telepon ditutup tak panggil semua. Sungguhan. Begitu telepon ditutup tak panggil. Kamu tadi telepon siapa? Oh, siapa yang kamu kontak pertama kali? Mama, aku mungkin. Mama, mungkin. Mungkin. Percaya mama? Loh, mama kok? Loh. Sungguhan kan? Iya kok. Mama buat telepon udah. Buat apa? Tak WA kok. Loh. Mama cuma buat WA. Terus saya buat telepon siapa? Temen bu. Temen bu panggil Noni. Iya, bukan lebih muda. Oh, temen ya? Terus yang kedua kamu telepon siapa? Ini kok sebut saja Intan. Oh Intan, bu panggil Mimi. Iya kan lebih muda. Kamu tuh panggil Noni, panggil Mimi tujuannya apa? Kan Koko yang bilang. Biarlah kasihmu itu apa? Terpancar luar. Bilang gedes. Kalau dia sakit terus siapa bu? Dia punya orang tua. Kan Koko yang ajarkan kita sebagai anak Tuhan itu saling apa? Mengasihi seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Amin. Itu firman Tuhan, betul. Tetapi caranya enggak kayak gitu. Anak-anak muda tuh punya masalahnya masing-masing. Ada anak muda yang ingin dapat aktualisasi diri. Ada anak muda yang penuh dengan kekhawatiran. Ada anak muda yang penuh kepikiran. Anak muda punya peperangannya juga. Sama seperti anak muda ini. Anda tahu kenapa kok dia tipikal orang yang suka mengobrol janji? Dia menggunakan kecakapannya. Saya bilang sama dia, no, kamu tak kasih tahu ya. Kok ngomong baik kamu keras. Kok tahu kamu tuh ganteng. Tahu jawaban dia bilang, thank you bu. Belum selesai. Kok tahu kamu cakep. Kok tahu kamu ganteng. Tapi bukan berarti terus kamu bisa tebar kemana-mana. TP apa? Tebar pesona kemana-mana. Nggak kayak gitu. Kamu nggak bisa main perasaan orang lain seperti kamu main layangan. Kamu tarik, kamu lepas. Kamu tarik. Nggak kayak gitu. Kalau kamu berkata, firman Tuhan berkata jika iya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Kamu suka nggak sih sama dia? Mengasihiku. Nggak usah mengasihi, suka nggak? Yang biasa saja. Kalau biasa saja nggak usah berlebihan. Hal sama di gereja. Apa yang menyebabkan gereja nggak bertumbuh? Karena kita sibuk dengan masalah kita masing-masing. Kita sibuk dengan area peperangan kita masing-masing. Worship leader punya area peperangannya. Pemain keyboard punya area peperangannya. Pemain musik punya area peperangannya. Betul? Ini yang saya katakan. Anak-anak muda juga punya area peperangan. Ada anak muda yang minder. Dengan menutupi keminderannya, maka dia ingin eksis di mana-mana. Itu peperangan. Karena dia nggak dapetin anak muda ini yang Bapak Ibu yang saya hormati, dia berasal dari broken home. That's why. Itu sebabnya saya mau katakan di tempat ini yang saya hormati dan saya kasihi. Ada banyak sekali anak muda yang terluka. Ada banyak sekali anak muda yang terluka. Saya datang sama dia, saya pegang tangannya, no please. Dia diem. Aku ingin kamu tahu bahwa aku sayang kamu. Anda tahu begitu saya katakan, aku ingin kamu tahu bahwa aku sayang kamu. So please don't do that again. Tolong jangan lakukan itu lagi. Jadilah seorang pria yang bisa bertanggung jawab dengan apa yang kamu katakan. Anda tahu begitu saya ngomong kayak gitu, dia diem. Dia tiba-tiba air mata keluar satu.
Memang benar ya, laki-laki itu tidak bercerita gitu. Tapi tiba-tiba air mata yang kedua turun. Apa yang mau saya katakan? Dia sedang ada di medan peperangan itu, medan peperangan yang tidak diterima, betul. Medan peperangan yang keminderan, dia takut gak dihargai. Dia ngomong seumur-umur gak ada orang yang mau negur saya, kok orang yang tegur saya. Anak muda yang saya hormati itu peperangan anak muda, betul? Peperangan anak muda kedua adalah peperangan kesombongan rohani. Oh, kalau nggak ada saya, nggak bisa. Siapa bilang? Siapa kita? Kok kita berkata kita hebat? Saya membangun tim dalam pekerjaan sekitar 50 orang anak muda yang hebat dan keren. Dia datang ke saya dengan portfolio mereka. I don't care kamu mau dari kampus A, mau kampus B, kampus C. Sometimes ada banyak sekali anak muda yang brilian, tapi karena kemampuan finansialnya nggak cukup, dia nggak bisa dapat di kampus yang hebat. I don't care kamu punya IP berapa. Saya lulus S1 dengan IPK 3,9, saya lulus S2 saya dengan IPK 3,95. Saya summa cum laude di 2 kampus yang berbeda. Ketika saya melamar satu pekerjaan, saya berkata, apa gunanya IPK yang bagus? Karena orang tuh melihat kualitas pekerjaan. IPK itu just numbers on papers, hanya angka di atas kertas. Ketika kamu bekerja, orang nggak lagi tanya IPK kamu berapa. IPK itu penting untuk kamu bisa menjaga kamu punya kualitas, betul. Tapi saya mau katakan pencapaian itu hanya pencapaian dasar. Enggak usah bangga dengan itu. Enggak usah kamu merasa kamu dapat privilege. No, enggak ada yang ngasih kamu jalan tol. Kesombongan itu membuat anak muda nggak bisa berkembang. Ada satu anak muda bermain gitar, jago banget. Kita akan lepas dari gitar masih bunyi keren banget tuh. Orang respect semua sih dari jauh ya, anaknya keren banget ya. Bagus banget tuh. Main gitarnya kita semua mengakui. Gilirannya yang lain melodi masih pakai jurus satu jari, ding ini dia udah jago banget. Sekali waktu Tuhan tegur dia, simple banget. Pada waktu kita main futsal, biasa lah. Anak muda tuh yang dulu nggak ada PS seperti jago sekarang kan. Anak muda sekarang yang sehat kan jempolnya ya. Zaman saya dulu kan kita kaki mah sehat. Semua badan bergerak itu, kita nyemplung sungai, nyemplung kali, nyemplung sawah, itu permainan zaman dahulu. Sekarang anak muda saya ajak mereka kemarin tuh ya, jogging pagi tuh ya. Semua itu nggak mau ngumpul di tengah lapangan, kenapa? Takut hitam, lupa pakai sunblock. Ya elah, cowok. Ini kalau hitam gimana? Maksudnya hitam gimana? Oh, mukaku hitam, leherku putih. Terus kenapa? Kan kamu bukan panda, kan biasa saja. Cowok tolong. Kan cewek-cewek malah berani. Memang Korea ini yang cowok semakin cewek, ya, yang cewek semakin cowok. Saya mengkritisi anak-anak muda di gereja. Come on! Kan sesekali kulit terbakar kan nggak apa-apa, bro. Kan nggak enak tuh masa ketika aku tertawa mukaku merah gigiku putih. Terus kenapa? Kan kamu bukan sakadu, kan nggak apa-apa, biasa saja gitu. Sekali waktu main futsal, baru kena body contact, bro. Bus jatuh. Waktu dia jatuh kan nggak bisa ngejaga balance-nya dia, maka dia jatuh. Pada waktu dia jatuh, dia tuh kekelplanting. Dalam bahasa Jawa, jatuh itu punya berbagai macam. Ada yang namanya jempale, ada yang namanya glosor, betul? Macam-macam lah. Pada waktu dia jatuh, ya geblak, jungkel ya. Siapa bahasa Inggris sih? Padahal semuanya fail, gitu jatuh semua ya. Pada waktu dia jatuh, itu dia punya tangan berusaha yang kiri nahan, pakai dia punya jempol di dalam. Pada waktu dia tahan, nggak apa-apa. Tapi begitu dia mau berdiri, itu dia punya tangan, itu ketarik saya ke belakang. Langsung di ronsen. Cuma apa? Retak kecil aja di sini. Di ankle tangannya, di belakang tangannya, retak kecil aja. Tapi tahu, karena dia ya apa ya, maka dia datang ke sangkal putung. Ya saya nggak nyalakan dia. Oh nggak apa-apa, selesai. Di gips tambah kecil tangannya.
Bulan kedua datang ke dokter, ini nggak bisa, harus dioperasi. Ternyata kelihatannya letak kecil, ketika difoto ulang ternyata letaknya besar. Harus pasang pen. 7 bulan dia nggak bisa melayani. Gimana caranya kamu mau melodi pakai ini, tangan pakai gips itu gimana caranya? Emang bisa kan kita pakai tangan? Nggak bisa. 7 bulan dia duduk di belakang dia aja. Tuhan itu kalau mau jatuhin, maksudnya Tuhan kalau mau tegur kita tuh bisa berbagai macam cara, betul. So please, gak usah merasa hebat, anak muda. Kalau engkau ingin dipenuhi Roh Kudus, gak ada hebatnya kita itu. Kita ini gak ada apa-apanya di mata Tuhan. Kita ini, saya bicara sama tim saya di kantor, please ya, kelebihan Anda itu menutupi kekurangan saya. Anak muda di tempat ini, kalau engkau ingin komunitasmu itu bertumbuh, gak usah merasa jago. Di atas langit selalu ada apa? Langit-langit mungkin ya, kira gitu. Selalu ada orang lebih hebat dari kita, betul? Yang ketiga, peperangan apa yang kita alami? Meragukan keberadaan Tuhan. Mengapa kita tuh perlu dipimpin oleh Roh? Karena sekali waktu nanti akan ada masa di mana kita tuh bisa meragukan Tuhan itu ada. Waktu saya di Australia menemani kakak saya mikir orang-orang nih kok nggak datang ke gereja ya? Padahal Hillsong kan ada di sana, bro, betul. Tapi kok orang-orang nggak ada antusiasme ke gereja ya? Orang-orang itu sama. Mendirikan ibadah Teams di hari Minggu ini challenging nggak? Challenging banget. Jam 11 ini kan jam-jamnya ini harusnya gue bisa push rank di Mobile Legends, sudah nggak? Challenging banget. Satu masa akan ada anak-anak muda yang meragukan Tuhan itu ada. Emang Tuhan itu ada kok? Ada nggak Tuhan itu? Bisa merasakan nggak Tuhan itu ada? Bagaimana mungkin engkau bisa merasakan keberadaan Tuhan kalau engkau nggak pernah mendekat dengan Tuhan? Once sekali waktu anak saya ke Australia, pulang dari Australia di custom. Mereka nggak pedulikan Anda itu keluarga atau segala macam, betul? Memang pada waktu di custom mereka pakai family, maka saya datang bersama istri dan anak saya, family, oke, family. Tapi satu titik ketika saya udah keluar dari custom, ada satu titik di mana saya harus ambil saya punya bagasi kan. Saya harus ambil saya punya bagasi itu setelah melewati custom. Sebelum ke custom, anak saya itu datang ke toilet, maka dia tahu dia punya handphone, dia tahu dia punya tas ke toilet. Terus setelah dari toilet dia keluar. Kita kan tidak peduli karena saya sudah fokus pada gimana nyelesain custom dan sebagainya. Sampai di bagasi, kemudian anak saya gelisah. Nama anak saya itu Karesa Budiono, nama panggilannya KB. Nah, ya sama seperti saya Kurniawan Budiono panggilannya KB. Nah, ketika sambil sana, anak saya bilang, foto sotik yang dua, handphone ini ketinggalan. Cek, kita udah melewati custom. Terus gimana Pak? Berdoa, kamu datang ke sana. Kamu hadapin custom itu. Anak masih SMP kelas 3. Sekarang SMA. Dia takut. Saya juga gak mungkin ninggalin ini punya bagasi kita lagi ongoing. Kemudian dia lari ke custom. Dia ngomong sama orangnya, boleh gak kami kembali lagi ke toilet karena barang kami ketinggalan di sana. Dan datang ke toilet dan semuanya lengkap, tidak punya apa-apa. Begitu sampai anak saya ketemu sama saya, puji Tuhan Pak, handphonenya masih ada. Oke, apa poin yang saya katakan? Kamu harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kamu gak bisa nempel sama orang tua mengenai iman. Kamu gak bisa nempel orang tua mengenai iman. Kamu, maaf ya, saya banyak gaya-gayanya. Maaf, dulu saya stay di sini juga gitu. Kamu gak bisa nempel orang lain untuk mengenai siapa Tuhan, betul? Kamu harus punya pengalaman pribadi bagaimana ditolong sama Tuhan. Anda percaya? Anda percaya? Hal yang sama, mengapa kok ada area peperangan Tuhan itu ada? Karena kita
Tuhan secara pribadi. Yang keempat, apa area itu? Area yang nggak peduli lagi. Dan yang kelima adalah area eksternal saja. Artinya apa? Anak-anak muda sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasih orang tua, jangan Anda kira anak-anak Anda ini tidak mengalami bullying di sekolah. Oh, siapa bilang? Nggak alami pressure di kelas, siapa bilang? Oleh karena itu kita punya peran. Sekali waktu anak saya panggil, karena waktu dia tidur saya baca dia punya WhatsApp, betul? Jadi kalau saya kasih handphone ke anak saya, yang saya lakukan adalah pasti saya punya akses kepada handphonenya dia. Nanti kalau kamu udah dewasa, papa akan lepas akses itu. Tapi sepanjang mata papa masih bisa melihat, maka papa punya tanggung jawab. No, papa adalah kepala atas rumah ini, papa bertanggung jawab atas siapa yang di dalam rumah ini. Ada satu WhatsApp group, isinya anak-anak muda. Ya teman-teman di kelas ini, saya membaca chatnya, ngeri. Tak buka kartunya enggak apa-apa ya. Bahasanya ngeri. Bahasa zaman saya SMP yang saya berusaha hindari, sekarang muncul semua. Saya diam dia semua, oh Tuhan, oh Tuhan. Bagaimana anak-anak muda zaman sekarang mengomentari temannya itu tajam. Dasar kamu A, B, C, D. Dasar kamu I, B, macam-macam. Saya ngeri, saya panggil anak saya. Kenapa kamu ada di dalam komunitas ini? Jadi, gimana Pak? Ada komunitas sekolah. Jadi mereka tuh punya grup terpisah dibanding dengan grup kelas. Yang isinya apa? Momentari gurunya. Hari ini guru rambutnya nggak kurang panjang Pak, nggak kurang tinggi Bu. Apa namanya dia punya sanggul atau jambul ya? Parfumnya, menyengat sekali. Aku di lantai 3, ibunya di parkir udah tercium baunya kayak bau sate kali ini. Ini momentari gurunya. Padahal guru itu apa? Pahlawan tanpa bisa loh anak-anak muda gitu. Apa yang mau saya katakan, anak muda zaman sekarang itu juga punya area peperangan yang gak gampang. Dan saya ingin anak-anak muda dengan area peperangan yang kamu alami, please gak usah khawatir. Kamu ada di dalam komunitas yang tepat. Ini adalah komunitas yang tepat. Amin. Oke, boleh kalau slide selanjutnya. Saya akan bergerak lebih cepat. Oke, slide selanjutnya. Apa yang ingin saya mau bagikan pada siang hari ini? Nah, meaning of that, jadi artinya dipimpin oleh Roh Kudus itu cepat aja di sini ya. Arti dipimpin oleh Roh Kudus yang pertama adalah kita ada mengalami transformasi, kita nggak lagi menjadi pribadi yang gak ngerti apa yang Tuhan mau, kita punya kedekatan hubungan dengan Tuhan. Itu artinya dipimpin oleh Roh. Amin. Dan saya percaya kalau engkau dipimpin oleh Roh, engkau akan diperhadapkan dengan kondisi di mana engkau melihat kehidupan itu berdampak buat orang lain. Kehidupan itu berdampak buat orang lain. Boleh nggak ya? Saya kalau tampilkan video itu ada shortcutnya nggak di sini? Aman nggak ya? Nita kalau saya tampilkan video yang saya kirimkan bisa konektor shortcut ya? Kita coba ya, kalau nggak bisa, oke, nggak ada masalah. Ada satu video singkat mengenai iklan mobil Nissan ya. Saya bukan engineer Nissan, ini cuma iklan yang bagus ya kan. Bagaimana peran seorang yang sangat remeh-temeh, seorang driver itu bisa mengubahkan keluarga tersebut. Nanti akan saya jelaskan mengapa kok saya ambil video ini sebagai contoh bagaimana kita kalau dipenuhi oleh Roh itu kita bisa memberikan dampak ke orang lain. Oke? Ini seorang supir keluarga tersebut. Ini gambaran pria di dalam zaman sekarang. Tapi kenyataan lain saya bisa dan saya hanya sama seperti itu. Sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini dan banyak yang saya mencoba perjalanan saya. Paling ini pelan-pelan. Lalu, si Muhan sama anak sih.
banget sama mama papa. Mereka kayaknya nggak peduli deh sama aku. Saya merasa tidak dihargai seperti ini. Tapi sekarang dia cinta lagi sama saya. Mau aku pulang kapan kek? Makan apa kek? Gimana kek? Kalau si adik punya pacar baru saya. Wajar kan kalau saya menangis seperti itu. Duh, kok ini belum dimengerti? Jangan. Baik, Pak. Bu, San, kamu ngapain kesini? tadi Bapak yang suruh saya. Loh, San, itu bunga dari siapa? Oh, itu dari Bapak. Pak Iksan, kok bener nonton? Iya, tadi Bapak telepon suruh jemput. Itu dari Ibu katanya buat adik. Tuh, pengaruh foto. Buat saya, merubah hal kecil akan membawa perubahan besar tanpa melihat siapa. Ya, walaupun saya hanya seorang supir. Oke. Keren nggak? Saya tuh pengen ngomong sama anak muda siang hari ini. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu engkau akan merasakan ada aliran-aliran kehidupan yang keluar dari hidup. Seperti Yesus katakan, kalau kepenuhan Roh Kudus maka aliran kehidupan keluar dari kehidupan. Dipenuhi Roh Kudus itu nggak harus jadi orang yang hebat. No. Saya nggak ingin Anda jadi Superman, kan? Enggak. Tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus kemudian Anda bisa langsung jadi worship leader, langsung jadi sesuatu yang spektakuler, enggak. Tapi dengan kau dipenuhi Roh Kudus, hal-hal sederhana yang kau lakukan itu memberkati orang lain. Bagaimana mungkin kau bisa memberkati orang lain kalau kau enggak merasakan bagaimana dipenuhi Roh Kudus? Hari ini yang saya mau katakan anak muda, engkau bisa dipakai oleh Tuhan. Engkau bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Mengapa Tuhan pingin? Karena ini seorang driver, betul. Tapi apa yang dia lakukan itu mengubah satu keluarga. Saya tuh rindu, pingin dengerin anak-anak udah ngomong kok. Aku tuh pingin bisa melakukan ini untuk sekolahku. Aku tuh pingin. Sekali waktu anak muda, kontak saya, WA saya, kok bisa nggak melayani di sekolahku? Bisa. Kamu sekolah di mana? Di sekolah X gitu. Tapi yang datang cuma 4 orang kok. Oke. Kalau saya pas gak waktu jamnya oke. Kita mulai jam 5:30 sore boleh. Jam 5:30 sore saya datang di tempat mereka di Surabaya Barat. Mereka pinjam satu warung warnet itu di lantai 2-nya itu kayak kamar untuk nyimpan gudang lah ya.
Saya naik ke sana, ada 4 anak SMK kumpul. Kok aku mau doa? Aku ketemu sama aku di gereja X yang oke, saya sendiri juga lupa kapan saya ketemu dia. Tapi saya datang, kita berdoa sekali, 2 kali. Yang ketiga kalinya dia WA saya, kok kami sepakat kami mengadakan retreat. Wah, 4 orang anak SMK bisa punya ide ngadain retreat untuk sekolahnya dia. Yang datang 25 sampai 30 orang, saya datang lagi. Saya berkata, wow, dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, mereka ingin sekolah mereka mengalami lawatan Tuhan. Melakukan sesuatu yang besar, itu nggak usah yang spektakuler, dari hal yang sederhana. Mengapa kalau Tuhan ingin kita dipenuhi Roh Kudus, anak muda? Yang pertama, boleh tolong slide selanjutnya. Karena Tuhan ingin menunjukkan. Selanjutnya di kita alasan Tuhan mengapa kita ingin dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama adalah Tuhan ingin menjamin, Tuhan ingin supaya kita tahu bahwa Tuhan menjamin hidup kita. Mengapa kok Tuhan ingin supaya kita dipenuhi Roh Kudus? Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu menjamin hidup kita. Bersama-sama dalam saya kata menjamin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya mau tanya sama Anda. Saya beri contoh. Ketika anak saya masih bayi, kita kan nggak tahu apa yang dia mau, betul? Kalau dia nangis, ini SPO saya, standar prosedur operation saya. Kalau anak saya nangis, saya pegang pipinya. Kalau mulutnya ngomong, oh dia haus. Kalau mulutnya nggak ngomong, saya pegang pokoknya. Kalau basah, berarti waktunya ganti popok, betul? Kalau mulutnya nggak ngomong, ininya nggak basah, apa artinya? Dia kesepian, kita ditemani, minta digendong lah, minta apa, betul? Pertanyaannya, apakah pernah anak saya demo kepada saya? Dia duduk di meja, di kursi, dia tulis surat demo. Lapar, pernah nggak? Lapar, pernah nggak anak saya kayak gitu? Kenapa? Karena sebelum dia lapar, saya sudah siapkan semuanya. Juga Tuhan pun juga sama anak muda. Anda nggak usah komplain, Anda nggak usah protes. Tuhan siapkan yang terbaik. Itu sebabnya Tuhan ingin Anda itu dipenuhi Roh Kudus, supaya Anda tahu bahwa Tuhan menjamin hidup kita. Amin. Yang kedua, kenapa kok Tuhan ingin supaya kita itu dipenuhi Roh Kudus? Di sampingnya dikatakan apa? Yesus itu menguatkan. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada lawannya. Yang setuju katakan amin. Mengapa kok Tuhan ingin supaya kita dipenuhi Roh Kudus? Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu ada dimanapun kita berada. Sekali waktu ada seorang keluarga, papa mamanya lagi ngalami masalah. Sekali lagi anak muda, anak-anak kecil, anak-anak remaja ini mungkin diam ya, tenang, santai, diam, guyu. Tapi saya tahu betul di dalam hati mereka, dalam pikiran mereka itu banyak hal yang berputar-putar. Sekali waktu ada satu keluarga punya 2 anak. Anak yang pertama masih SD kelas 2, anak yang kedua itu masih TKA, TKB. Betul? Sekali waktu papa mamanya itu mengalami masalah dan ya papanya akhirnya masa-masa krisis yang pada waktu COVID membuat semua hal berubah. Sang papa akhirnya kena PHK, sang mama kerjanya itu on off. Oke? On off. Pertanyaan saya, kalau papanya kena PHK ada penghasilan enggak? Pertanyaan kedua, kalau nggak ada penghasilan, keluarga tersebut tetap butuh biaya nggak? Sekolah tetap jalan nggak? Sekalipun online tetap bayar sekolah nggak? Sekalipun online tetap harus bayar uang sekolah kan? Sekalipun online apakah anak-anak juga? Sekalipun masa pandemi apakah anak-anak ada makan? Kan tetap makan, betul? Malah tambah banter makannya. Kenapa? Karena di rumah mager, betul? Sekali waktu. Sampai satu titik waktu kita ibadah online itu saya perhatikan satu keluarga ini diam aja setelah ibadah. Saya tanya sama mereka, kamu kenapa kok nggak seperti biasanya? Sang suami karena kita pelayanan di gereja ngomong, iya kok aku lagi ada masalah ABCD. Ya itu masalah klise, tapi semua orang alami. Terus gimana kok? Ayo kita doa ya.
Saya panggil anak-anak muda yang lainnya, ayo kita bisa bantu apa? Gereja itu kalau bisa bantu harus membantu. Kita nggak bisa melihat orang apa, terus kita cuma berdoa saja. No, kamu punya apa? Betul? Kamu punya apa? Maka kita coba bantu dengan kemampuan kita, bantu. Tapi si anak ini ketika kita ibadah online, anak ini percaya, mengaminkan bahwa Tuhan itu yang menguatkan, Tuhan yang bertanggung jawab. Anak SD kelas 2 itu tiba-tiba ngomong sama mamanya, "Mah, jualan pentol yuk." Anak SD kelas 2 ngomong apa? Jualan pentol yuk. Sang mama ngomong, nih kamu itu mama repot, mama bingung, malah ngasih ide jualan pentol. Gak usah aneh. Namanya anak SD ya, kalah hawa, betul? Tapi tidak lama kemudian, anak yang lagi muda mah, waktu noni doa, kok rasanya noni itu ngeliat pentol. Kamu itu doa, kok lihat pentol. Doa itu lihat pentol. Terus, iya mah, noni itu lihat pentol, lah mah, bikin pentol. Gak usah aneh. Yang kedua, tiba-tiba mereka itu nyeletuk sama saya, mobil. Anakku tuh mobil. Emang apakah dia ini perlu dilepaskan? Dilepaskannya apa sih? Kayaknya dia ini kerasukan roh pentol. Kerasukan roh pentol. Saya pikir sama dia, gini loh, kamu tahu Samuel? Apa? Samuel muda loh bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan kita ini percaya bahwa Tuhan juga berbicara kepada siapapun. Tuhan bisa berbicara kepada siapapun. Maka di akhir-akhir zaman turunan-turunanku, betul? Anak-anak muda ini bisa dipakai Tuhan. Anak-anak muda yang dipakai Tuhan di akhir zaman. Kemudian saya bilang sama teman saya, ya kamu coba dong. Coba itu kan ya repot lah. Allah, aku tahu masalah modal. Kita atur. Bikin apa kok? Namanya PPP, Project Pentol Pentekosta. Karena kita kerjanya gereja Pentekosta. Kita percaya, kita coba ya. Coba bikin pentol. Tanya sama mamanya caranya, karena mamanya pinter masak. Oh gitu loh caranya buat pentol supaya enak, supaya macam kasih es batu lah. Oh nggak ngerti ya. Pokoknya kasih es batu supaya adonannya itu lebih jadi lah. Aku nggak tahu. Saya tidak tahu anak muda. Saya kalau ada kayak sama saya soal jurnal pengetahuan tak buat ayo. Karena buat pentol saya bisa menikmatinya, tapi tidak bisa membuatnya. Maka untuk menekan potensi loss kita namanya PO, betul? Buka aja open PO. Siapa yang mau mulai dari WA di gereja, WhatsApp teman-teman, apapun namanya, anak muda yang saya hormati dan saya kasih. 1 bulan pertama penjualannya ya sederhana aja. Tapi ada namanya WOM, Words of Mouth, betul? Dari satu orang coba pentolnya, coba ke lainnya. Anak muda yang saya hormati dan saya kasih. Dari ide gila, orang berkata ide gila, ide enggak jelas. Tapi Tuhan itu bisa berbicara dengan cara yang berbagai macam. Tuhan menguatkan. Roh Kudus, mungkin kita itu telinganya enggak peka sehingga Tuhan berbicara pada orang lain. Betul? Kenapa kok telinga kita enggak peka? Karena kita sudah menolak Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Maka Tuhan berbicara lewat anaknya yang SD kelas 2. Dalam 1 bulan 1 titik, bulan ketiga atau bulan keempat saya lupa. 1 bulan dia bisa jualan lebih dari 1.500 pentol. Satu keluarga pesan 10, kok enak ya? Pesan 20, pesan 30. Restoran-restoran online-nya mantap. Coba pentolnya dia, maka semua Chinese food gak ada yang pakai pentol. Betul? Mau cace, mau mie, semua pakai hidup pentol. Betul? Tapi apa yang mau saya katakan? Hal simpel. Tuhan bisa kirimkan mana dan belum puyuh dalam kehidupan kita dari anak muda ini. Oke? Pulang dari tempat ini berikan ide kepada mama papamu ya. Oke? Poin yang ketiga, cepat ya.
Hidup oleh iman. Bersama-sama dengan saya kata hidup oleh iman. 1, 2, 3. Hidup oleh iman. 1, 2, 3. Hidup oleh iman. Jadi dipenuhi Roh Kudus itu Tuhan ingin kita dipenuhi Roh Kudus supaya kita itu belajar hidup oleh iman. Siapa beriman pada pagi hari ini, siang hari ini? Siapa beriman percaya bahwa Tuhan menolong hidup kamu? Percaya? Saya ini, mari kita percaya, mari kita belajar satu hal aja. Kalau burung di udara dipelihara, kehidupan kita dipelihara. Saya ngomong sama anak muda, semester 5, dia mau lepas sekolah. Kenapa? Karena ketika dia semester 5, tiba-tiba papanya dipanggil Tuhan. Papanya lagi nge-gym. Tiba-tiba satu set terakhir, tiba-tiba dia ngalamin serangan jantung. Korek. Serangan jantung. Gak kayak film-film ya, jangan belok kayak film-film. Terus cari tempat yang empuk. Tidak ada. Jangan dibayangkan seperti di film-film ya. Ketika dia set terakhir, I don't know. Tapi tiba-tiba dia kena serangan jantung, ngeletak aja. Teman-teman di tempat gym itu pada heboh, bingung, nggak tahu apa yang harus dilakukan, dibawa ke rumah sakit namanya DOA, Death on Arrival. Sampai di rumah sakit sudah dinyatakan meninggal. Ketika papanya meninggal, kehidupannya berubah total. Kenapa? Semua penghasilan, semua pekerjaan dari papanya. Sang mama bingung, gak tahu sampai satu titik anak pemuda yang semester 5 ini datang ke saya. Bisa beribadah yuk, kok bisa gak kita berdoa? Bisa. Kalau saya ketemu anak muda ngajak berdoa, saya bilang sama mereka, kamu ngomong dulu aja, kamu maunya apa? Dia diem. Kemudian saya pegang budaknya, ngomong, belajar ngomong. Aku gak tahu mau ngomong apa. Cuma aku bingung, adikku 2 ini mau tak apa. Adik-adiknya masih SMP sampai SMA. Aku tak lepas sekolah aja Bu ya. Aku tak lepas sekolah, aku tak kerja. Mau kerja apa? Sembako, mau Gojek kan, mau shopping kan. Dari seorang sinyo-sinyo yang selama ini hidupnya mapan. Saya bilang sama dia, oke. Pokoknya aku harus punya uang. Mama aku loh, aku sampai sama ngomong gitu. Nangis, ini anak dan nangis. Oke. Burung di udara dipelihara Tuhan. Setuju kata kami? Apalagi kita semua orang percaya. Mengapa kita ini perlu dipenuhi Roh Kudus supaya kita itu tahu bahwa kita itu hidup oleh iman. So kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dari saya kecil sampai saya tua sekarang ini, saya tidak pernah jumpai loh ada burung tiba-tiba jatuh di depan saya, geletak gitu. Kemudian dia bilang, oh, bagi duit Gojek, berdiri si bungkus. Nggak pernah. Burung dipelihara Tuhan, apalagi kita. Saya bilang sama dia, terus apa solusinya tuh? Solusinya adalah mari kita berdoa supaya Tuhan kuatkan bahumu sehingga kamu bisa berkata pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Mari kita berdoa anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta roti. Kita berdoa. Step pertama yang kamu lakukan, kamu harus dapat income. Maka yang aku minta sama kamu adalah kita akan blast WA menerima les online untuk anak-anak SD. Tapi aku nggak pinter tuh. Tapi kamu semester 5. Masa kamu nggak bisa ngajarin anak matematika dasar SD perkalian, pengurangan, pembagian? Aku aja membagi kehidupanku udah bisa kok, bagi membagi masalah. Halah, kayak dia aja kok masih melankolis, nggak usah. Mulai les online. Dari sana dia belajar 1 murid, 2 murid, mulai ada income sedikit, kasih ke mama mulai bekerja. Sekarang anak ini ada di Taiwan. Setelah dia selesai S1, dia berangkat ke Taiwan pakai S2, di sana full beasiswa. Dia bekerja di sana. Sehingga apa?
Sehingga ketika dia, kita kasih tahu ya, dia bisa dapat informasi demon. Dari siapa? Dari orang tua anak lesnya dia dulu. Orang tua anak lesnya dulu. Kalau dia nggak mulai untuk lesi kan nggak ada yang menemukan. Orang tua yang tanya, kamu ngapain nyol sekarang? Sejak papa nggak ada, gue lesi kain. Kamu nggak punya kerjaan, nggak punya. Mau ke Taiwan? Mau air, kami nggak punya uang. Zaman itu ada banyak kesempatan ya. Saya nggak tahu zaman sekarang. Maka dia berangkat ke sana dengan modal yang sangat terbatas. Sampai di sana sekolah sambil kerja dengan hasil yang oke. Ada uang yang bisa dia spare-in ke Surabaya. Apa yang mau saya katakan? Seringkali kita tidak bisa menemukan mujizat, bukan karena Tuhan tidak mau melakukan mujizat atas kehidupan kita, tapi karena kita tidak mau belajar beriman dan mengizinkan Roh Kudus menemukan kehidupan kita. Amin. Yang keempat, yang terakhir, setelah ini saya izin langsung pamit. Tapi hal yang saya rindukan, spirit filled, self healed. Artinya apa? Kau dipenuhi Roh Kudus, ada kesembuhan yang di dalam hidupmu dan kau bisa menyembuhkan orang lain. Yang keempat, kita tahu tujuan akhir kita. Kita tahu kita mau kemana. Hari ini kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan kita tahu kalau kita tutup mata, sekali waktu kita buka mata, ada dan saya bersama bertemu di surga. Amin. Saya itu anak muda tahu akhir hidupnya seperti apa. Sejak kau muda ada satu fondasi. Tuhan berkata, perumpamaan apa? Membangun rumah. Ada di atas pasir, ada di atas batu. Saya itu hari ini, saya minta maaf kalau perkataan saya keras. Tapi saya percaya kalau kau dipenuhi Roh Kudus, kau sedang membangun kehidupanmu masa depanmu di atas fondasi yang benar. Sekali waktu nanti ketika badai itu datang, kau tahu bahwa kau punya Yesus yang bisa engkau andalkan. Amin. Amin. Dengan perangkat kita punya Yesus yang bisa kita andalkan. Saya berdoa mesti positif dan kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus luar biasa. Anda diberkati Tuhan pada siang hari ini. Amin. Anda percaya bahwa Tuhan ada Tuhan yang kita boleh bagi-bagi ini. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan sukacita. Haleluya. Haleluya.